Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini, kami akan mempresentasikan artikel penelitian yang berjudul Reduksi selektif nitrobenzen menjadi anilin di atas elektrokatalisis berdasarkan karbon yang didoping nitrogen yang mengandung logam non-mulia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Anissa Dewi dengan NPM 20106312300021. Saya Brigita Okwana dengan nomor NPM 20106312300059. Saya Nita Novela Sari, NPM 2010106312300065. Saya Reisa Sival Zanelianto dengan NPM 20106312300068. Pada halaman judul berisi judul manuskrip, nama penulis, dan alamat afiliasi. Di antara nama-nama penulis, ada yang menjadi penulis korespondensi yang disertai dengan alamat email, bila perlu ditambahkan telepon dan fax. Judul adalah bagian artikel yang paling sering dibaca. Judul digunakan untuk pencarian database. Judul harus akurat, informatif, dan representatif. Judul juga harus bersifat deskriptif. Ada dua judul yang sering digunakan, bersifat indikasi dan bersifat informasi. Artikel ini termasuk judul yang bersifat informatif. Penulis yang menjadi penulis korespondensi dalam artikel tersebut yaitu Paulo P. Pescarmona karena terdapat keterangan bintang yang menunjukkan alamat afiliasi penulis korespondensi dan disertakan juga alamat email penulis korespondensi. Kemudian ada abstrak dan kata kunci. Seperti yang tertera pada slide berikut ini, terdapat beberapa kata kunci yang ada di dalam artikel ini, yaitu cogeneration, full cell, aniline, non-noble metals, dan n-doped carbon. Abstrak harus menggambarkan keseluruhan isi manuskrip yang harus mengandung satu atau dua kalimat pendahuluan yang memberikan dasar dan rasionalitas penelitian. Yang kedua, tujuan, objektif. Yang ketiga, metode singkat yang digunakan. Yang keempat, ringkasan hasil yang utama. Yang kelima, kesimpulan. Abstrak biasanya dibatasi jumlah katanya. Ada yang 150, 200, dan 300, bergantung dengan kebijakan jurnalnya. Kata kunci biasanya diambil dari kata atau istilah yang terdapat dalam judul atau diambil dari isi karangan. Jumlah kata kunci biasanya berkisar antara 3 sampai 5. Pendahuluan. Menurut Wilkinson, pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lain. Pendahuluan dalam suatu karya ilmiah biasanya terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan dan manfaat. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan antara lain anilin, karbon aktif norit, besi 3 klorida, tembaga 2 klorida, kobalt 2 klorida heksahidrat, amonium peroksidsulfat, asam sulfat, asam klorida, asam perklorat, nitrobenzen, dan buffer fosfat. Semua bahan ini digunakan seperti yang diterima dari sumber komersial. Metode. Bahan karbon endop yang mengandung logam disiapkan melalui prosedur sebagai berikut. 1. Karbon aktif atau AC diolah dengan larutan HCl6M selama 24 jam pada suhu kamar untuk menghilangkan kotoran. 2. 0,5 gram karbon aktif yang dimurnikan digandung dalam 0,5 m HCl pada suhu antara 0 dan 10 derajat Celcius. 3. Setelah 15 menit, tambahkan anilin 0,2 atau 2,5 mili. Setelah 1 jam, tambahkan amonium peroksidsulfat atau APS NH4 2S2O8 sebagai oksidan. 5. Tambahkan prekursor logam ke campuran sintesis. 6. Aduk suspensi ini selama 24 jam. 7.
Pelarut diuapkan di bawah tekanan tereduksi dan sisa padatannya dikeringkan dalam oven vakum bersuhu 80 derajat Celcius. Kemudian bahan tersebut dikenai pirolis pertama di bawah N2 pada 900 derajat Celcius selama 1 jam dengan laju pemanasan 3,3 derajat Celcius per menit. Setelah itu, padatan diolah dalam asam sulfat 0,5 M pada 80 derajat Celcius selama 8 jam untuk dihilangkan spesies permukaan yang tidak stabil, diikuti oleh filtrasi, pencucian dengan air diionisasi dan pengeringan dalam oven vakum. Akhirnya, bahan tersebut dikenakan pirolis kedua selama 3 jam pada 900 derajat Celcius untuk mengurangi spesies yang teroksidasi selama pengolahan asam. Kemudian metode yang kedua yaitu karakterisasi fisiokimia. Instrumen STOE Study P Kombi menggunakan detektor, posisi pelat gambar, throughput tinggi sebagai pendeteksi dan instrumen XRD dikendalikan oleh perangkat lunak WinXPO versi 2.20 dari STOE dan semua pengukuran dilakukan di 2 theta berkisar dari 0 hingga 75 derajat. Pengukuran dilakukan di bawah oksigen flow pada TGA Q500 dari instrumen TA. Suhu ditingkatkan dengan A tingkat pemanasan 5 derajat Celcius per menit sampai 1000 derajat Celcius dan kemudian dipertahankan konstan sampai perubahan massa lebih kecil dari 0,05% per menit. Setelah itu, sistem didinginkan hingga mencapai suhu kamar. Sebelumnya, studi XRD menunjukkan bahwa sisa serbuk merah orange adalah Fe2O3 untuk sampel yang mengandung Fe. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu karakteristik elektrokimia. Semua pengukuran elektrokimia dilakukan dalam pengaturan setengah sel 3 elektroda menggunakan potensiat Gamry interface 1000E dan menggunakan kaca elektroda piringan berputar berpori karbon dengan diameter 5 mm. Untuk setiap pengukuran, tinta disiapkan dengan cara dispersi 24,0 mg elektrokatalisis dalam 900 mikroliter larutan polistiren 1% berat dalam toluen. Seperti yang ditunjukkan dalam pengujian dengan elektrokatalisis standar untuk reaksi reduksi oksigen. Sekitar 3,47 mikroliter dari tinta ini diendapkan pada elektroda karbon kaca. Setelah itu, toluena diuapkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit dalam oven. Untuk setiap elektrokatalisis, 3 elektroda ulangan disiapkan dengan muatan katalis rata-rata 0,47 mg per cm kubik. Elektroda penghitung adalah grid PT dan elektroda referensi. Hasil dan pembahasan. Dalam setiap artikel, hasil dan pembahasan itu berbeda. Ada yang menerapkan hasil lebih dahulu, kemudian menerapkan pembahasan, dan ada juga yang menerapkan hasil, kemudian dibahas. Elektrokatalisis karbon endop yang mengandung logam dengan kandungan N dan logam non-mulia yaitu Fe, Co, atau Cu, dibuat dengan bahan komposit pirosolisis yang terdiri dari karbon aktif, polianilin, dan situs logam yang digabungkan yaitu Me, Pani, Ac. Fitur utama dari bahan Me, Pani, Ac yang diperkirakan akan menentukan kinerja elektrokatalitiknya dalam reaksi reduksi yang diteliti adalah 1. Jenis logam, pemuatan dan konfigurasi. Yang kedua, pembebanan dan konfigurasi N. Yang ketiga, luas permukaan. Dan yang keempat, derajat gravitasi. Kemudian ada karakterisasi fisikokimia. Analisis TGA menunjukkan bahwa pembebanan akhir logam lebih tinggi untuk elektrokatalis Me, Pani, Ac, B, dan C, yang sejalan dengan rasio logam dan anilin yang lebih tinggi relatif terhadap karbon aktif yang digunakan dalam sintesisnya.
Bahan yang disiapkan dengan kandungan logam yang lebih tinggi menampilkan rasio yang lebih tinggi dari atom N-grafitik ke piridin dan pirolik. Hal ini dapat dijelaskan dengan peran logam yang disebutkan di atas dalam mendorong proses gravitasi. Sesuai dengan XRD, ditemukan bahwa fraksi logam yang signifikan di permukaan dari Fe, Pani, Ac, B, dan C, dan dari CO, Pani, Ac, B, dan C terdiri dari sulfida. Untuk mengevaluasi lebih lanjut konfigurasi logam di dalam bahan Me, Pani, Ac, resolusi tinggi XPS 2P, sinyal dari 3 logam diselidiki untuk seri B dan C, yaitu yang lebih tinggi muatan logam. 2 puncak lainnya ditetapkan ke CuO dan CuOH2 kali berdasarkan dekonvolusi sinyal O1X XPS. Meskipun keberadaan sejumlah kecil Cu, N tidak dapat dikecualikan. Reduksi elektrokatalik nitrobenzen, pengukuran LSP dan analisis Konecki-Lewis. Linear sweep voltammetry atau disingkat LSP adalah teknik yang cocok untuk penyelidikan reaksi redoks kompleks sebagai reaksi reduksi nitrobenzen. Aktivitas elektrokatalis dapat diranking berdasarkan onset potensial, potensial setengah gelombang, dan generasi saat ini dalam kisaran potensial yang diinginkan untuk produksi anilin dari minus 0,7 hingga minus 0,9 V. Berikut adalah hasil pengamatan dari jurnal ini yang menyatakan bahwa logam yang mengarah ke elektrolitas berkinerja terbaik berbeda untuk setiap seri. Dengan membandingkan kurva LSP untuk 3 seri bahan Me, Pani, Ac diantaranya. Yang pertama, seri A. Elektrokatalis berbasis Cu memberikan kepadatan arus tertinggi, diikuti oleh Co, Pani, Aca. Sedangkan kepadatan arus agak rendah diamati dengan Fe, Pani, Aca. 2. Seri B. Elektrokatalis berbasis Min-Co bekerja secara signifikan lebih baik daripada Fe- dan Cu-Pani Ac-B, baik dalam hal kepadatan arus, potensi onset, dan setengah gelombang. 3. Seri C. Elektrokatalis berbasis Fe mencapai hasil yang jauh lebih baik daripada rekan Cu dan Co, baik untuk apa yang menyangkut kepadatan arus dan onset potensial setengah gelombang. Nilai N untuk elektrokatalis lain dan kepadatan arus kinetik ditentukan pada minus 0,7 V vs Fc plus garis miring Fc dan diringkas dalam tabel 4. Untuk elektrokatalis yang dibuat dengan pembebasan logam yang lebih rendah, nilai N menurun dari Cu Pani Aca N sama dengan 5,8 menjadi Co Pani Aca N sama dengan 5,4 menjadi Fe Pani Aca N sama dengan 4,2. Untuk elektrokatalis yang tersisa dari seri B dan C, rapat arus pembatas pada minus 0,75 V vs Fc plus garis miring Fc tidak bervariasi dengan laju rotasi. Elektrokatalis yang memberikan nilai N tertinggi juga menunjukkan kinerja terbaik dalam hal kerapatan arus kinetik, sebagaimana ditentukan dengan menggunakan plot Konecki-Lewis atau disingkat KL, dan juga dalam hal potensi onset dan setengah gelombang. Uji kronoamperometri untuk Co Pani Ac-B dan Cu Pani Aca. Potensi minus 0,75 V vs Fc plus garis miring Fc dipilih berdasarkan 2 kriteria berikut. Yang pertama, arus di LSP harus cukup tinggi untuk mencapai konversi yang signifikan dalam 52 jam. Yang kedua, tidak ada reaksi yang bersaing sedang berlangsung di potensi ini. Laju reduksi nitrobenzen secara signifikan lebih tinggi dibandingkan Cu Pani Aca yang mencapai konversi 54% dibandingkan dengan Co Pani Ac-B mencapai konversi 22%, dan arus yang lebih tinggi dihasilkan melalui Cu Pani Aca selama tes kronoamperometri, stabilitas Cu Pani Aca dan Co Pani Ac-B. Akhirnya, stabilitas Cu Pani Aca dan Co Pani Ac-B dievaluasi dengan menggunakan voltametri siklik. Kurangnya perbedaan besar dalam voltamogram antar kurva kedua dan siklus terakhir menunjukkan stabilitas tinggi elektrokatalis yang diteliti dalam lingkungan asam, yang merupakan fitur yang menjanjikan untuk aplikasi prospektifnya dalam sel bahan bakar untuk kogenerasi listrik dan anilin. Kemudian ada kesimpulan.
Cu, Co atau Fe adalah bahan yang dibuat dari karbon aktif dan polanilin yang mengandung logam non-mulia disintesis, dikarakterisasi secara menyeluruh dan dievaluasi sebagai elektrokatalisis untuk reduksi nitrobenzen menjadi anilin dalam pengaturan setengahan sel. Aktivitas elektrokatalisis yang disintesis diberi peringatan berdasarkan potensi onset dan kepadatan arus kinetiknya, sedangkan selektivitasnya diperkirakan dengan menggunakan plot Kautsky-Levetch dan dikonfirmasi dengan kronoamperometri. Karakterisasi fisiokimia bahan yang menyeluruh memungkinkan penentuan domain oksida logam yang terdispersi dengan baik dan dapat diakses yang mengandung 15 mm nitrobenzen selama 52 jam. Elektrokatalisis paling menjanjikan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, CuPANI-ACA, digunakan dalam uji kronoamperometri di mana 54% konversi nitrobenzen dengan selektivitas 82% ke arah anilin dicapai setelah 52 jam. Reaksi padan negatif 7,5 V Vs Fc positif per Fc dalam 0,3 m HCl4 pada suhu kamar. Selektivitas tinggi terhadap anilin merupakan perbaikan besar dibandingkan dengan elektrokatalisis mutakhir sebelumnya. Untuk reaksi ini, Cu atau CuXO didukung pada MwCNT atau karbon aktif, dengan azoksibenzena adalah produk utama. Ucapan terima kasih. Penulis mengakui mensponsori dari agen Flemish untuk inovasi oleh Science and Technology atau IWT dalam rangka PhD Grant atau ND. Berterima kasih kepada Gina van Spatsel atau KU Leuven dan Zheng Chentang University of Groningen atas bantuannya dalam mengukur visisorpsi N2. Profesor Jin Won-soo atas dukungannya dalam TEM dan analisis Flemish Hercules Institute atas dukungannya pada AKUL 1319 dan Dr. Benny Walters untuk diskusi yang bermanfaat. Pada suplementary data atau data tambahan, penulis menyajikan data tambahan pada artikel dalam versi online berupa link dan di dalamnya menampilkan data-data tambahan atau lampiran dari hasil penelitian penulis. Berikut adalah data tambahan atau lampiran yang disajikan oleh penulis. Gambar S1 menggambarkan tentang perbandingan kinerja elektrokimia PT Cu/C dalam reaksi reduksi oksigen dengan nafion atau polistiren sebagai pengikat. Dan gambar S3 menggambarkan tentang sinyal N3S XPS resolusi tinggi yang terdekonvolusi dari seri Kopaniak. Kemudian di sini terdapat gambar TEN dari yang pertama itu ada Cu Pani ACA, yang kedua itu ada Cu Pani ACB, dan yang ketiga Cu Pani ACC. Lingkaran kuning menyoroti bidang kristalografi dari partikel yang mengandung tembaga yang kemungkinan besar tembaga metalik. Lingkaran biru muda menyoroti bidang grafitik yang ada di Cu Pani ACC. Gambar S21 adalah plot LSB perekam CO Pani ACB dalam 5 mikrometer nitrobenzen dalam 0,3 m HCl4 dalam metanol dengan kecepatan pindai 5 meter V per sekon, tingkat rotasi yang berbeda dan mengoreksi penurunan IR. Gambar S29 adalah Kautsky-Levetch memplot pada potensial elektroda yang berbeda untuk Fe Pani ACC. Daftar pustaka. Dalam penyusunan artikel ini, penulis mengutip dan mensitasi dari beberapa buku dan publikasi karya orang lain sebagai sumber bacaan dan referensi. Daftar pustaka yang disajikan menggunakan style MLA atau Modern Language Association dengan format nama pengarang, koma judul yang disitasi atau dijadikan referensi, koma penerbit, koma tahun terbit, koma volume, koma halaman, koma web yang disitasi jika diambil melalui sumber online, kemudian menggunakan font VLP Gothic, ukuran font 9, dan lens spacing 1,15.